Salah satu program dari SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 1 Tapin Selatan, sekaligus memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-37 tahun SMK Negeri 1 Tapin Selatan. Mengadakan job fair dan talk show dalam rangka memfasilitasi perusahaan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, diikuti oleh beberapa perusahaan dan UMKM. Bapak Edi Suharyono, SPD, MIC. Yang kami hormati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala SMK Negeri 1 Binuan, Kepala SMK Negeri 1 Rangkal, Kepala SMK Negeri 2 Rangkal, Pimpinan PT Kalimantan Prima Persada atau yang mewakili, Pimpinan PT Hasnur Said EBL, Pimpinan PT Hasnur Suryadi Said AGM, PT Surya Langgeng Sejahtera, PT Pelakindo Agung Subur, PT Berkat dan Sanat Teknik atau UMKM, serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di acara Job Fair SMK Negeri 1 Tapin Selatan, Selasa 10 September 2024. Allahumma hawwin 'alaina fi syaratil maut wan najata minan nar. Pagi hari ini
bisa melaksanakan kegiatan job fair yang merupakan serangkaian kegiatan melalui program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Alhamdulillah SMKN Tapin Selatan selama 2 tahun berturut-turut diberikan amanah dari pemerintah pusat dan kementerian untuk melaksanakan yang namanya program Sekolah Menengah Padenan atau dukungan ya. Ini sudah berjalan tahun kedua. Salah satu dari agenda tersebut kita diminta untuk melaksanakan kegiatan namanya job fair. Jadi mempertemukan alumni atau pencari kerja bisa bertemu langsung dengan industri ya. Kemudian ini merupakan juga aksi nyata, wujud nyata dari kita berkolaborasi dengan Detnaker Kabupaten Tapin dalam rangka kegiatan job fair ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik ya. Jadi kami mohon maaf juga panitia ya, mungkin karena membludaknya peserta yang kurang terantisipasi ya. Mungkin dari ada alumni SMK Tapin Selatan sendiri, kemudian dari alumni beberapa SMK, termasuk tadi saya ketemu dengan alumni yang dari Kandangan. Ya alhamdulillah kami bisa memfasilitasi anak-anak didik kami untuk mempertemukan langsung dengan pihak industri. Saya mengucapkan terima kasih kepada SMK Negeri 1 Tapin Selatan atas inisiatif dan kerjasamanya dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan job fair ini merupakan salah satu upaya nyata dari SMK Negeri 1 Tapin Selatan. Tentu dalam hal ini untuk mendekatkan pencari kerja, terutama lulusan SMK sini atau para siswa-siswi yang nantinya ke depan akan menjadi alumni. Melalui acara ini diharapkan para siswa dan siswi maupun alumni yang berhadir di acara ini atau pencari kerja yang secara umum ikut meramaikan kegiatan job fair ini dapat memperoleh informasi dan kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kompetisi mereka. Ini harus CP, KTP di pusat silakan duduk di kursi yang sudah disediakan panitia. Dari kita, terima kasih. Job fair yang tidak jauh dengan dunia kerja, maka pertama-tama nih mungkin teman-teman yang di bawah kenyataan yang pahit dan manisnya di kehidupan untuk adik-adik sekalian, bahwa di hidup ini kita yang namanya subjektivitas itu selalu ada, dan cara paling enak untuk menjalankan subjektivitas adalah ketika ada seorang interviewer atau seseorang perwakilan dari perusahaan apapun perusahaannya, dan kita tidak bisa memberikan penampilan maupun tidak bisa mengambil hatinya,
itu akan sangat susah ketika akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Karena apa? Mungkin ada iklan Aks, kalau saya nggak salah itu, kesan pertama selalu menggoda, selanjutnya terserah Anda, kan gitu. Kalau kesan pertamanya sudah bisa menggoda di sini dalam tanda kutip konotasinya positif ya, memberikan performa yang baik ketika ditanya, ketika diajak ngobrol. Kalau itu sudah baik, kesan selanjutnya apa? Ya nanti tinggal interviewernya, insya Allah itu akan lanjut. Tapi kalau dari kesan pertama sudah diajak ngobrol, Mas kira-kira mau masuk kerja di perusahaan ini sebagai apa? Ah kalau saya terserah Pak, yang penting saya dapat kerja. Kan itu sering banget kita dengar ya, sering banget kita dengar. Saya punya datanya. Dari kemarin KPP barusan rekrutmen itu, dan alhamdulillah di portal KPP karena kita memang rekrutmen lewat web, itu ada sekitar 13.000 pelamar untuk posisi operator. 13.000 pelamar yang masuk, sampai kita sempat 3 kali webnya down karena mungkin bandwidthnya nggak kuat gitu. Dari 13.000 itu, lillahi ta'ala saya tidak bohong, setelah proses seleksi terakhir sampai yang masuk ke MCU ada sekitar hampir 300 orang, dan yang gagal di MCU 93%. Gagal di MCU. Bayangin sekarang coba, kita sudah melewati psikotes, sudah melewati interview, sudah melewati tahap user test, sampai MCU malah gagal. Bayangin kecewanya kayak apa. Dan permasalahan nomor 1 adalah paru-paru, ya, paru-paru. Mayoritas paru-paru kenapa? Karena biasanya adalah perokok biasanya. Selain paru-paru, yang kedua menduduki peringkat kedua dengan persentase 17% adalah darah. Darah itu maksudnya gini, karena nggak pernah olahraga Mas, jadi kemampuan darah, kemampuan eritrosit dalam menyimpan oksigen itu jelek. Dari beberapa atasan yang saya sempat ajak ngobrol, saya tanya gini, Pak, Bu, kalau Pian disuruh memilih nih antara karyawan yang nurut sama karyawan yang pintar, kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana? Gitu. Betul Pak, 97%. Saya tanya ke 30 sekian orang, antara saya dengan posisi section up, jadi section, DZ, dan PM, sampai saya terakhir tanya ke GM, General Manager. Ada yang menjawab, oh saya perlu orang pintar. Ada, kenapa? Karena yang diperlukan posisi memang harus mikir banget. Contohnya departemen head, kalau kapak memang harus mikir, iya. Tapi untuk posisi yang mohon maaf saat ini memang bukannya adalah operator dan mekanik, yang dicari adalah orang yang nurut dulu, itu bekal. Jadi mohon maaf saya sampaikan, kalau pian seberataan kada bisa nurut, itu akan susah gitu. Akan susahnya kenapa? Bukan susah di kami, susah di teman-teman di sini nanti gitu. Karena nanti di perusahaan itu tidak seperti di SMK, tidak seperti di SMA, tidak seperti di SMP. Taruhannya adalah kehidupan, penghidupan ya, maaf ya, penghidupan, gaji, status kita bekerja, dan nanti adalah keluarga ujung-ujungnya. Kalau di sekolah, mohon maaf, ada yang bengal, nauzubillah min dzalik, diapain Pak kira-kira? Seburuk-buruknya anak-anak SMA bengal misalnya, dikeluarkan dari sekolah, pindah ke sekolah yang lain. Kalau perusahaan sudah susah Pak rekrutmen, sudah susah menjalani semua prosesnya, ternyata dikeluarkan. Kalau sudah punya keluarga, sudah punya istri anak, itu mau dikasih makan apa? Jadi itu tolong dipikirkan sekali ya, tolong dipikirkan sekali, supaya saya tetap mendoakan di sini supaya adik-adik di sini sukses, lancar prosesnya. Dan kalau saya lihat di sini banyak potensi, dan jangan mau kalah ya, kompetitif. Mungkin sedikit yang saya tangkap, saya ulang bahwa kebanyakan yang gagal itu di medical check up
Jadi MCI itu teman-teman adalah medical check up atau pemeriksaan kesehatan. Itu sudah tahap yang tinggi ya Pak, sudah ya tahap akhir sebelum kita diterima sebagai karyawan. Nah, dan kebanyakan juga gagalnya karena paru-paru yang disebabkan oleh rokok. Jadi untuk teman-teman mungkin yang hari ini mendaftar, biasakan untuk hidup sehat 1 minggu sebelum atau 1 bulan sebelum atau bahkan selama-lamanya. Harus selama-lamanya. Jadi hidup sehat, stop merokok ya Pak. Ada baiknya stop untuk merokok. Budayakan hidup sehat, jalan pagi, sehingga itu juga akan menjadi penunjang buat kita menjadi karyawan yang sehat dan bugar. Kemudian ini ada pertanyaan nih untuk Bapak Kepala Sekolah, Pak. Membludaknya hari ini Pak, banyak sekali nih Pak yang mungkin tidak dapat kursi, yang mungkin masih antri. Kemudian bagaimana nih Pak sekolah sendiri memfasilitasi, mungkin di acara job fair seperti ini kan tidak terakumulasi semuanya tidak bisa mengakses ke sini Pak. Bagaimana nih sekolah bisa memfasilitasi buat para pencari kerja? Di sekolah menengah Mbak ya, sekolah menengah itu sebuah hal yang wajib bagi kami untuk mempersiapkan anak-anak didik kita untuk langsung siap kerja. Produk SMK itu mencetak 3 ya, 1 bekerja, kemudian kedua berwirausaha, ketiga berkelanjutan. Nah ini yang bekerja, ini sejak awal sudah kita fasilitasi ya, ibaratnya kita mau mencetak anak-anak yang siap kerja. Pertama yang disampaikan Pak Dimas tadi juga terkait pertama karakter, jadi nurut. Nah ini karakter, kalau bilang karakter ini sudah semua guru ya, ini sebuah kebijakan yang harus anak-anak itu karakter nomor 1 dalam belajar, karena tidak semudah membentuk karakter seperti membentuk lewat tangan. Beda kalau kompeten anak pengen apa, ingin membongkar misalkan engine, udah 1 minggu kita treatment pasti bisa anak. Tapi kalau karakter ini susah sekali dibentuk. Makanya mulai kelas 10 itu yang utama adalah karakter dulu yang kita bekali. Karakternya, kemudian dalam proses termasuk ibadahnya. Kami di SMP itu membiasakan sholat berjamaah. Karena kami sampai jam 4 jam 5 kan, jadi zuhur, asar itu semua anak-anak berjamaah, sholat berjamaah. Kemudian kebersihan juga, anak-anak membiasakan buang sampah tempatnya. Ini dari anak-anak semua yang alumni, kemudian kita lakukan tracer itu ada lembaganya sendiri di kami yang namanya Bursa Kerja Khusus PKK. Jadi PKK ini yang tracer ya, memetakan alumni kita ini berapa sih yang sudah bekerja, berapa sih yang melanjutkan, berapa sih yang berwirausaha. Itu yang kami lakukan terus ya. Dan kami terus mengkrit, termasuk kita setiap tahun bersama-sama Desnaker memfasilitasi anak-anak untuk mendapatkan kartu pencari kerja. Itu kami langsung yang menguruskan ke Desnaker bagi anak-anak kita sebelum lulus, sebelum ngambil ijazah sudah mempunyai kartu pencari kerja. Nah, belum lagi dan lain sebagainya ya, yang ini next program ya, next program saya bocorkan sedikit itu ya terkait kolaborasi. Saya ini menginginkan adanya kolaborasi industri sama SMK. Lanjut nih, ini buat informasi yang hubungannya dengan Dinas Tenaga Kerja. Nah, jadi kita mau tanya Bapak Supriyadi. Bapak, mungkin bagaimana nih Pak baiknya rules dari para pencari kerja, khususnya anak-anak SMK ini yang setelah lulus, apakah mencari informasinya terlebih dahulu ke Disnaker atau misalnya langsung mencari ke pihak perusahaan atau langsung melamar? Mungkin dari Disnakernya sendiri melihat kualifikasi seperti apa sih, lalu direkomendasikankah ke pihak perusahaan atau seperti apa tuh Pak? Perlu diinformasikan, informasi kerja bukan hanya job fair. Di website ada,
media sosial ada, secara intern ada, ekstern ada, apalagi kalian sudah kenal dengan orang-orang teman-teman di perusahaan itu. Tapi dalam artian positif loh, dalam artian positif, apa yang dilakukan oleh pencari kerja, terutama siswa-siswi yang akan lulus, alumni yang sudah lulus tapi belum bekerja, yang sudah bekerja tapi ingin meningkatkan karir lagi, yang sudah level manager kalau bisa naik lagi ya Pak ya. Bapak pun menurut pikir sudah posisi yang sangat bagus, pengen promo yang lebih atas. Apa yang dipersiapkan? Nah tentu Pak, yang pertama skill. Skill itu agar supaya kalian bisa berkompetensi. Kita mengetahui peluang kerja terbatas bagi orang-orang yang tidak mencari informasi. Tapi bagi orang yang tahu informasi, 10 sampai 100 pun ada informasi kerja itu. Secara sistem aplikasi kita ada di Disnaker Siap Kerja, Pak. Lengkap di sana. Cuma informasinya itu bukan hanya kita lokal, tapi se-Indonesia ada di sana, Pak. Jadi mohon maaf, nanti para pencari kerja bukan hanya bersaing di dunia kerja kita di lokal, kalau bisa secara lebih luas. Kalau perlu nanti bisa bekerja ke Jepang, tapi yang mempunyai soft skill yang bagus. Dinas Tenaga Kerja pun akan memfasilitasi para pencari kerja seperti itu. Beberapa pekerja kita berhasil kita kerjakan, kita kirim ke Jepang, Pak. Ada asumsi bubur kita pencakir ini maunya Pak bekerja yang dekat-dekat saja, Pak. Lebih baik nganggur daripada bekerja di Kalteng, lebih baik nganggur daripada bekerja di EKN, contoh. Jadi kami hanya berpesan, skill sudah bagus, informasi banyak, hanya keinginan untuk bekerjanya itu. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad, saya lulusan dari SMK di Satu Rantau. Nah, saya ingin bertanya, apakah yang berpengalaman dapat diterima dengan peluang lebih besar di perusahaan seperti magang di pertambangan? Nah, saya sendiri mempunyai pengalaman kerja di tambang nih, di PT Anugrah Kalimantan yang notabene itu subkontraktornya Kalimantan Prima Persada. Nah, saya bertanya, kira-kira apakah memiliki peluang lebih besar untuk memilih masuk pertambangan? Siap, terima kasih. Galani, lulusan alumni SMK Satu Rantau. Umur saya saat ini 19. Saya agak kesulitan untuk mencari kerja karena bingung dengan persyaratannya. Kadang ada yang persyaratan yang dibutuhkan itu ada yang surat kesehatan, surat kepolisian. Kadang saya juga bingung itu cara mendapatkannya bagaimana, dan katanya ada yang harus dibayar. Saya cukup menguasai komputer dan HP, terutama bagian mengetik Word dan Excel. Saya juga telah belajar cara berpublic speaking walaupun tergagap-gagap. Saya ingin mengetahui apa saja syarat-syarat agar bisa bekerja, terutama di bidang komputer.
tadi kan pertanyaannya sebenarnya peluangnya lebih besar atau enggak gitu kan. Kalau saya kan langsung bilang secara pengalaman ada, kalau peluang, kalau saya nanyanya ke saya, peluangnya pasti lebih besar. Itu pasti. Karena pengalaman kerja. Ya, tadi pertanyaan Mas Ahmad, Mas Ahmad masih bingung mengenai persyaratan-persyaratan yang biasanya diminta perusahaan. Salah satunya bagaimana cara bikin KIR kalau kita namanya tes kesehatan, kemudian SKCK kalau di kepolisian. Nah, bagaimana caranya atau prosedurnya, atau misalnya syarat-syarat yang lainnya dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian tadi katanya Mas Ahmad juga punya skill di bidang MS Word dan MS Office ya. Ya, dan sudah belajar public speaking juga. Nah, gimana nih caranya supaya Mas Ahmad bisa mendapatkan kerja sesuai dengan bidangnya? Izin Pak, sebentar. Saya hanya menambahkan dan mungkin saran dan juga bertanya kepada Pak Andi yang terbiasa juga rekrutmen calon karyawan gitu ya kan. Pertanyaan yang mendasar saya nyambung aja ke Ayani tadi, bagaimana menyingkapi jika perusahaan membuka lowongan kerja dengan syarat ketat? Kebanyakan persyaratannya selalu mengutamakan pengalaman kerja minimal 1 tahun, minimal 2 tahun. Jadi gini Pak, yang pencakar yang pemula ini tidak ada pengalaman, pasti ada pengalaman minimal doang tidak datang. Jadi bagaimana menyingkapinya? Karena tidak semua pencakar itu mempunyai pengalaman kerja, tapi pengen mendaftar ke situ. Apakah kiat mereka tetap aja daftar? Apakah seperti apa Pak? Kalau saya pun dulu ketika lulus ajar terus Pak, pengalaman 5 tahun, saya 0 tahun, masuk saja, nggak apa-apa. Siapa tahu yang tidak berpengalaman ini lebih baik daripada yang berpengalaman. Itu saja ya dari saya, mohon penjelasan Pak. Terima kasih Pak Supri dan terima kasih Mas Kailani ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya sip Mas, terus berjuang untuk public speakingnya. Dan saya bilang itu karena posisi saya sama seperti Mas Kailani. Percaya nggak percaya, saya dulu gagap selama hampir 6 tahun. Saya gagap dari sebelum saya SD sampai saya mau lulus SD Mas. Saya gagap di huruf G, K, P, M, dan B. Saya nggak bisa bilang itu tanpa harus dikagetin. Tapi alhamdulillah latihan, dan sekarang bisa berbicara dengan lancar alhamdulillah. Jadi terus ya Mas ya, semangat. Saya pernah ngalamin apa yang Anda alamin dan percaya itu bisa dibenahi dan insya Allah lebih baik lagi ya. Itu dulu nomor 1. Dan terus nomor 2 mengenai tadi gimana nih caranya Pak ya tadi ya, gimana nih caranya untuk nyari. Sebenarnya tadi sudah dijawab semua sama Pak Supri sebenarnya ya. Peluang itu ada di berbagai macam tempat dengan berbagai macam cara seperti itu. Lalu muncul lagi pertanyaan, Pak persyaratannya susah, gimana nih? Nomor 1 tadi kalau saya nggak salah Mas Kailani bilang mengenai SKCK ya Mas ya. SKCK cara bikinnya gimana? Kalau untuk SKCK saya mungkin langsung jawab, mungkin bisa langsung ke, kalau saya nggak salah Polsek ya Pak ya, bisa Pak ya. Saya Polsek setempat. Yang jelas kalau bisa Polsek dengan KTP pian seperti itu. Nah itu silakan buat SKCK di sana. Dan apakah itu diakui? Sepengetahuan ulun SKCK berlaku selama 6 bulan sepengetahuan ulun. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang apakah bisa setahun atau 2 tahun. Kalau sampai saat ini sepengetahuan ulun itu 6 bulan seperti itu. Lalu surat sehat ada mengharuskan membuat surat keterangan sehat. Ini saya pure berbicara murni dari sudut pandang PT KPP ya Pak ya. Kalau untuk PT KPP biasanya dimintai surat sehat itu untuk awal awal seleksi seperti itu. Nah itu surat sehatnya bukan surat sehat yang ini yang apa? Yang sampai berapa ratus ribu, enggak. Lillahi ta'ala enggak. Jadi surat sehat yang diminta itu biasanya dari puskesmas. Dan biasanya mayoritas kalau yang saya pernah nanya itu di Banua Padang, puskesmas Banua Padang itu biasanya gratis, betul.
bisa yang gratis, jadi tidak usah khawatir. Itu nomor 2. Lalu nomor 3 tadi saya juga sempat dengar Mas Kailani tanya dimintai biaya. Ada dari itu Pak ya? Dimintai biaya. Tadi sempat tadi ya Mas ya? Ada dimintai biaya. Saya sampaikan, saya beri pernyataan di sini bahwa PT KPP tidak pernah meminta uang dalam proses seleksi. Terus tadi Bu ya sempat tanya juga ya Bu ya, kalau untuk MCU Pak gitu, MCU gimana? Semua gratis Mas, tinggal dilaksanakan ya. Dan bahkan biasanya tuh nanti yang reward tim rekrutmennya, kita yang carikan ini MCU di mana. Biasanya kami rekanannya di Banjarbaru. Jadi nanti mungkin kalau biaya yang keluar adalah biaya bensin biasanya, karena harus jalan ke sana. Jadi kalau ada, dan sekarang ini mumpung ini ngomongin ini ya, kita lagi populer sering sekali sekarang di grup WA itu disebar atas nama PT KPP di ini, dan di bawahnya ditandatangani oleh Pak Iskandar Pahlavi. Pak Iskandar itu atasan saya di Jakarta Mas, dan saya tahu benar tanda tangan beliau tidak seperti itu. Dan itu saya sampaikan itu fake ya. Semua yang meminta uang, misalnya gini gampangannya, tolong transfer ke rekening ini dulu untuk pembelian tiket, nanti ketika sampai lokasi akan ditukar. Mas, di delete aja WA seperti itu ya. Saya paling benci kalau ada dapat WA kayak gitu dari orang yang nggak bertanggung jawab. Betulan saya paling nggak suka, karena itu kan bikin jelek. Selain nama KPP kan juga menjerumuskan teman-teman pencakar seperti itu ya. Jadi tidak pernah, sekali lagi ini untuk ketiga kalinya saya sampaikan, tidak pernah PT KPP memungut biaya sedikit pun Mas, nggak pernah. Kalau mungkin ya biaya makan, pian mau makan misalnya waktu MCU lapar Pak, habis ambil darah lapar ya, kalau itu ya mohon maaf. Mungkin kalau ketemu saya ajak makan kalau Pak aman aja Mas, tapi kalau Mas enggak mungkin biaya sendiri dulu ya Mas kalau itu ya, gitu seperti itu. Lalu tadi ada satu lagi dari Pak Supri tadi ya, yang nyambung kalau misalnya aku di persyaratannya ketat gitu Pak ya. Nah, untuk persyaratan ketat ya seperti itu. Tadi saya sebelum mau ngomong Pak Supri udah menyampaikan dulu, dimasukkan dulu Mas. Nomor 1 itu, kenapa? Oke, mungkin ya ginilah, kita punya Tuhan ya, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Kenapa enggak gitu istilahnya? Bismillah, ya kita masukin lamaran itu. Kalau misal nggak dipanggil, salah nggak kita? Enggak, kita cuma nyoba. Terus kalau misalnya itu nggak dipanggil, tim rekrutmennya salah nggak? Ya enggak, karena memang yang dicari yang berpengalaman. Tapi apa salahnya dicoba? Sekarang cuma tinggal klik seperti itu, dicoba dulu. Dan untuk menyikapi, oh pengalamannya harus 1 tahun, oh pengalamannya harus 2 tahun, 3 tahun. Pekerjaan ini tersebar Mas, dan perusahaan itu nggak cuma PT KPP, jujur aja. Dan ini share pengalaman, saya melamar di PT KPP, saya bilang kok saya stay di situ, saya jadi supervisor di yang tadi saya bilang di rental CD selama 2 tahun. Saya sampaikan, masalah itu nanti direken sama orang rekrutmen apa enggak kan itu tugasnya orang rekrutmen. Nah kita sampaikan di situ, sesepele apapun pengalaman Anda itu pengalaman, jangan didiskreditkan, jangan pernah menyepelekan pengalaman Anda sendiri ya. Misalnya saya pernah kerja Pak sebagai apa nih? Itu Pak, saya pernah jaga di apa namanya itu honorer di AHAS misalnya. Saya jadi pencatat. Loh, di sana kamu orang Honda dong berarti? Bukan Pak, saya cuma di sana harian misalnya. Cantumkan Mas. Jadi jangan overthinking. Oh kalau pengalaman itu harusnya, aduh, berarti saya harus bawa ini selama 5 tahun. Enggak, cantumkan dulu. Bismillah, cantumkan dulu. Jangan karena melihat persyaratan yang sangat ketat, terus malah lemas, letoy, aduh nggak bisa deh, hidupku serasa tidak berguna, sudahlah sepertinya cukup saja gitu. Ya jangan kayak gitu, ya nggak boleh kayak gitu, tetap semangat, ya. Jadi persyaratan-persyaratan yang ketat itu biasanya yang bermasalah biasanya memang pengalaman kerja ya Pak ya. Tapi kalau untuk yang lain itu memang mungkin agak khusus, misalnya kayak tadi kasusnya Mas, apa tadi sebelumnya pertanyaannya? Mas Ihsan ya. Nah sebelumnya Mas Ihsan itu. Mas Ihsan pengalamannya di SM itu Bu, ya di SM kan, di logistik ya Mas ya, di logistik. Terus sekarang Mas Ihsan pengen ngelamarnya di plan misalnya, oh maaf kalau plan masih agak nyambung, kita ambil pengalamannya mau di safety. Nah
dari safety mempersyaratkan, oh kalau mau masuk ke safety harus lulusan misalnya keperawatan misalnya, atau lulusan D3 medik, atau D2 atau D1 medik. Nah kalau sudah masalah jurusan itu kan agak susah, karena memang ada beberapa posisi jabatan yang membutuhkan lulusan tertentu mas. Nah seperti itu. Nah untuk ngakalinya ini seperti apa? Ya mau nggak mau harus melanjutkan jenjang di bidang itu, seperti itu. Nah mungkin kita bisa cari nih pengalaman di bidang yang lain. Kalau tadi Mas Kailani punya skill di bidang office ya mas ya, Word, Excel, PowerPoint, terus misalnya administrasi, karena tadi jurusan administrasi perkantoran, peluang paling besar untuk Mas Kailani kalau mungkin berdasarkan pengalaman adalah admin mas. Admin itu kalau saya nggak tahu ya, kalau misalnya dari teman-teman HRS ataupun EBL ataupun dari AGM ataupun dari perusahaan lain CK mungkin, kalau di KPP untuk posisi admin itu kita larinya ke MIKAT. Ke MIKAT itu apa ya kalau zaman sekarang? Mungkin outsource ya kalau zaman dulu ya. Kalau kami menyebutnya MIKAT, Mitra Kerja Alidaya. Nah MIKAT kami menggunakan, mungkin Mas Ihsan juga udah kopi, malah kalian udah pernah kerja di KPP juga, MBAP. MBAP ini pos kantornya di Tatakan. Lalu ada satu lagi namanya GNI, kita pakai dua. Nah mungkin nanti bisa mencoba ke MBAP dan GNI.